Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina. Wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala al-musannif Hadratul Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli wa Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abdul Qadir As-Suyuti wa ila hadrati man ajazani hadrati sayyidina Haji Abdul Salam bin Abdul Mujib Abbas nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa barakatuhu bihi wa dunya wa akhirah. Amin. Al-Fatihah. Ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa athi'ur rasul la'allakum turhamun. La tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ardh wa ma'wahumun nar wa labisal masir. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'minkum alladhina malakat aymanukum walladzina lam yablughu al-huluma minkum thalatha marrat min kulli salatil fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati wa min ba'di salatil isya thalatha awratin lakum laysa 'alaykum wa la 'alayhim junahun ba'dahum tawafuna 'alaykum ba'dukum 'ala ba'd kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati wallahu 'alimun hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqim lan jenengno sapa sira kabeh. Wa aqimu lan jenengaken sapa sira kabeh as-shalat ing salat. Wa awalu man lan utahi pertamane wong kafaro kang kafir sapa man bi kalawan in'am iku qatalahu kang mateni iku qatalahu kang mati iman sapa Utsman radhiyallahu an wasaru maka dadi sapa
sapa Qatalah iku yaktuluna mateni sapa Qatalah badang kanu ing dalem sause yen to ana sapa Qatalah iku ikhwana sak dulu. Terus lanjut ayat ini apa? Waqimu ya. Waqimu lan jenengno sapa wong akeh. As-salata ing salat. Wa'atu lan nuwe ana sapa sira kabeh. Az-zakata ing zakat. Wa'ati'u lan ta'ato sapa sira kabeh. Ar-rasul ing utusan. La'allakum menuwa sira kabeh iku turhamuna dindulasi sapa sira kabeh. Ai roja ar-rahmati tetesi ngarep rahmat. Nah, ini coba lihat semuanya resep untuk menerima, resep untuk menerima rahmat, resep untuk mendapat rahmat Allah ada 3. Ada 3. Pertama, sholat itu harus betul-betul khusyuk Allah, betul-betul sempurna. Kalau sholat kita mapan, semuanya akan sukses. Baik bidang ilmu, ekonomi, perjuangan, dan lain sebagainya. Itu perhatikan. Sebab kata-kata di sini pakai hakim, bukan pakai waf'ulu, tidak, tetapi hakim. Kata-kata hakimu harus syarat sholatnya, rukun sholatnya harus betul-betul sempurna. 1. Dan yang kedua, di dalam kata-kata hakimu berarti sholat itu bukan hanya lahirnya saja, bukan cukup daripada gerakan lahir, bukan cukup hanyalah dibaca di bibir. Di samping bibir membaca, organ-organ tubuh menggerakkan, maka hati kita harus juga sholat. Itu namanya waqif. Paham ya? Nah, itu diantaranya. Ya apa hati kita ini di dalam ketika sholat bisa benar-benar menghadap kepada Allah? Tentunya kita ini pertama harus mencucikan hati kita, suci dari sombong, suci dari riya, suci dari hati, suci dari dendam, suci dan lain sebagainya, sifat-sifat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau hati kita gak suci, sholat kita tidak diterima. Mana mungkin bisa usuh kalau hati kita kotor? Ya, gak mungkin. Penting, wajib membersihkan hati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dimi'rajkan oleh Allah, terlebih dahulu hatinya Rasulullah disuci. Kotoran-kotornya dibuang, bahkan dioperasi oleh malaikat Jibril sebelum menghadap kepada Allah untuk menerima salat itu. Dioperasi, dikeluarkan sifat dengkingnya, iri hati, semuanya itu dikeluarkan.
kemudian diganti dengan penuh iman, ilmu, yakin dan lain sebagainya. Itu lebih mudah. Sebab dengan kekotoran hati itu bisa menyebabkan kita tidak yakin, selalu ragu. Nah, cara untuk kita ini tidak sombong terhadap orang lain, tidak riak terhadap orang lain. Bersatulah hati kalian di antara satu sama yang lain. Insya Allah dengan berkah kebersatuan, kesayangan, cinta, menghargai orang lain, itulah dapat menjadi pelantara untuk mengangkat segala sifat-sifat seperti sombong, ria, iri hati, dendam, ujub dan lain sebagainya. Itu butuh. Maka butuh rukun. Apa rahasia rukun? Biar gak sombong, biar gak biar gak iri, biar gak biar gak ujub. Itu diantara. Aku suruh damai. Sudah. Paham ya? Boleh. Terus wa aqimus shalah. Kita sering berkali-kali aqimus shalah. Berarti kita melaksanakan salat wajib berarti. Wajib. Lahir wajib, batin wajib. Karena lahir dan batin wajib, bagaimana cara kita ini jelas melaksanakan sholat lahir dan batin itu supaya khusyuk, supaya diterima oleh Allah, supaya tawadhu kepada Allah? Tentunya kita sebelum melaksanakan dan seterusnya mempraktekkan sifat damai di antara satu sama lain, biar tidak terjadi sombong, biar tidak ada diri. Ya, itu penting dibuang sejauh-jauh. Maka Rasulullah menekankan harus damai di antara satu sama yang lain. Karena rahasianya itu dapat menghilangkan kesombongan, ria, iri hati, kedendam. Nah, kalau sudah sifat itu hilang, insya Allah orang itu sosialnya tinggi, sedekahnya tinggi, belas kasih pada orang lain tinggi, sebab sombong hilang. Apa? Lalu mempraktekkan zakatul mal, sedekah dan lain sebagainya. Wa atulan ngewehonu, sopo sakatain zakat, baru mampu mempraktekkan zakat. Gak pelit, gak pelit. Karena apa? Sifat sombongnya hilang, kotoran kejati hilang. Jadi semuanya apa yang ada, semuanya ini untuk ibadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah, sekat perintahnya Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Sedekah juga perintahnya Allah. Paham ya? Paham nggak paham? Juga rukunis, zakat rukunis. Betul. Keberapa? Ketiga usaha. Ya, kalau kita wati'ur Rasul, taat kepada Rasul. Jadi undang-undang yang berrasul itu ditaati. Taat apa yang dipraktekkan Rasul. Sifat taat kepada apa, meniru, taat terhadap apa yang dikerjakan oleh Rasul. Kalau ketiga-tiganya ini dipraktekkan oleh kita, insya Allah aku yakin pasti dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dapat rahmat, kalau nyaman tak nyaman, nyaman tak nyaman,
enak gak enak, di dunia di akhirat di alam barzah di hari kiamat sampai bertemu dengan Allah enak terus, gak ada yang gak enak. Yang gak kalau umpamanya orang itu sebagai orang Islam gak enak, maka kita cepat-cepat berintrospeksi diri, apa kesalahan yang terjadi pada diri kita. Kita kalau jauh dari rahmat Allah Ta'ala, dapat celaka, jangan menyalahkan orang lain. Segeralah kembali kepada dirinya. Kembali kepada diri. Jangan kembali kepada orang lain. Kadang-kadang dituduh orang lain yang menyihir. Dagangnya gak laku, curiga ke orang lain. Ya. Perut kembung, curiga orang lain. Ya. Oh, itu repot. Harus segera kembali kepada dirinya masing-masing. Sebab kadang-kadang Allah Ta'ala itu terjadi orang disihir orang, atau pedagangnya gak laku misalnya. Ini kadang-kadang akibat perbuatan mereka sendiri. Akibat mereka sendiri. Man amila sholihan falinaf wa man asa'a fa'alaiha. Kalau berbuat baik pasti man amila sholihan falinaf, maka pasti manfaat kepada diri. Kalau berbuat jelek bahaya terhadap diri. Itu mungkin balasan dari Allah akibat perbuatan diri sendiri, cuma melalui orang lain. Itu baik. Harus segera kita mengintrospeksi diri. Jangan mengatakan karena dagangnya nggak laku, kemudian di-share orang, kemudian digunakan ojo begitu. Mungkin perbuatannya mereka itu punya kesalahan, tapi dirinya nggak sadar. Dirinya nggak sadar. Terus, insya Allah kalau ketiga-tiganya ini dipraktekkan, setapak demi setapak, sedikit demi sedikit, insya Allah akan menemukan, akan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus satu. Yang kedua, bisa juga kalau orang jadi pemimpin, ya jadi pemimpin sosial harus tinggi, ya harus tinggi. Jatahnya rakyat kecil harus diberikan. Itu harus secara amarata, secara adil. Jangan sampai tidak diberikan. Rakyat kecil harus disejahterakan. Jangan omong-omong doang. Kalau kepingin negara khususnya negara Indonesia kepingin sejahtera bahagia, ojo direpotkan orang kecil. Tapi orang kecil sebagai rakyat harus taat kepada pemerintah. Ya apa seperti PKL itu diobrak-abrik oleh pemerintah, khususnya kota Surabaya. Ya delok kenapa diobrak-abrik? Karena mereka itu juga ada kesalahan menempati yang bukan pada tempatnya di pinggir jalan, nama jalan raya dibuat jualan. Udah ini nggak boleh. Ini juga salah. Maka pemerintah wajib menyamankan rakyat, mengenakkan rakyat, mensejahterakan rakyat. Rakyatnya harus patuh terhadap undang-undang negara selama negara itu tidak berbuat salah. Paham ya? Nah, juga ayat ini bisa menyangkut kepemimpinan juga ya. Jadi pemerintah harus menjaga kesejahteraan rakyat. Terus la tasabanna ojo nyono temen sapa sira kabeh
lafal atas bifauqa niyati kalawan huruf ta kang din titik bangsa dhuwur kan diberi titik dhuwur niyati lan huruf ya kang din beri titik nyisori wal fa'ilu lan utawi fa'il iku ar-rasul kembali kepada lafaz ar-rasul alladzina ojoknya nasiro alladzina ingwong akeh kafaru kang kafir sapa alladzina mu'jizina ge mu'jizina ing wong kang ingkang wong kang apes kabeh mu'jizina ingkang pirang-pirang kang apes tanah maring kita bil ardi ing dalem bumi biaya futuna kalawan yento lari sopo alladzina na ing kita artinya ini jangan sampai engkau Muhammad mengira orang kafir tersebut ini mengalahkan kepada kita di muka bumi. Artinya umat Islam ini harus kuat. Harus kuat. Jangan sampai kalah. Bantah. Ya. Sampai kalah 1000 cara harus dipakai artinya sampai ngira orang kafir itu bisa melemahkan kepada kita mengalahkan kita jangan kita harus gagah mereka itu adalah tempatnya neraka mereka itu bertempat di tempat-tempat yang paling apa itu? Neraka. Wa ma'wa umlan utawi kon bali alladzina kafaru iku annaru neraka. Wala bisal yati teman-teman saoloni opo almasiru kon bali. Tempat kembali yang paling jelek tempat apa? Ilmu tempat kembali. Iya, utawi iku neraka. Jadi umat Islam jangan sampai kerdil. Jangan sampai kita itu menyangka, dikira kita itu bisa dilemahkan orang kafir jangan. Jangan sampai harus lebih gagah, lebih kuat, Jangan sampai kita nanti mengira orang-orang kafir dapat mengalahkan kita. Bahkan kita harus yang lebih unggul daripada mereka. Khususnya nanti di akhirat. Kita di akhirat tempatnya enak kok. Tapi asalkan tadi dia, asalkan pertama aki, 2 wa tuzat, 3 hati yang rasul. Kalau sudah kita ketika hidup di dunia ini selalu aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul, pasti kita dapat rahmat. Yang dimaksud kita dapat rahmat, pasti kita itu di akhirat mendapat surganya Allah.
jauh daripada azab Allah. Berarti jauh di neraka. Tiga aja dipraktekkan oleh kita. Nah. Tiga aja. Insya Allah kita selamat. Kalau kita selamat. Oh, kalau kita sudah dapat rahmat, kalau kita sudah rahmat Allah Ta'ala, apakah bisa jauh dari rezeki? Rezeki makan. Ya. Apakah kita bisa jauh dari neraka dari rezeki enggak? Tidak. Apa kita tidak alim atau tidak? Pasti alim. Rezeki itu kan banyak. Rezeki yang berupa ilmu, rezeki yang berupa harta, rezeki yang berupa kedudukan dan lain sebagainya. Kan kita sudah dapat rahmat. Kalau rahmat Allah sudah mendekat kepada kita, diberikan kepada kita oleh Allah, tentunya kita ini rezeki dah, rezeki untuk fisik dah, rezeki untuk ruh dah, rezeki berupa pangkat dah, kedudukan dah, rezeki istri yang cantik soleh dah, dapat. Namanya rahmat. Sampean harus mohon rahmat mau fir'aun. Jangan aneh. Rezeki itu siang malam yang diminta. Sedangkan hati yang nggak pernah dibersihin, jauh tidak tahu. Setelah kerja tidur, makan. Sementara ruhnya ditinggal untuk menyembah kepada Allah. Malam minta rezeki, siang minta rezeki. Minta rahmat maghfirah dari Allah. Kalau rahmat maghfirah ta'ala, surga ada, kenyamanan akhirat ada, kenyamanan dunia ada, dapat. Ngapain repot-repot? Semuanya milik Allah. Kan cukup dekat dengan Allah. Betul. Minta nyaman. Ya gak mungkin kalau kita tidak dekat dengan Allah. Gak mungkin rahmat Allah akan diberikan. Gak mungkin. Terus. Ya ayyuhalladzina amanu wahai wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Liyasta'dinkum, betul tak? Beci amra izin ing sira kabeh. Sapa alladzum akeh malakat kang memiliki sapa aimalum. Tangan tengene sira kabeh. Minal abidi sangking kaulo lanang wal imai dan kaulo waton. Ini nak, ini kalau mau masuk ke rumahnya majikannya, ya, atau ke rumahnya siapapun, ya, ada tata keramanya. Misalnya pada waktu 3, waktu duhur amat panas, sebelum sholat subuh misalnya. Ada aturan masuk. Kalau mau masuk ke rumahnya orang, minta izin dulu. Khawatir orang yang di dalam rumah itu belum siap, belum nutup aurat. Walaupun keluarganya, walaupun saudaranya, walaupun bibinya, misalnya rumah misalnya sampian, langsung masuk, assalamualaikum, langsung masuk, nggak boleh. Ya kalau keluarga itu nggak telanjang, kalau telanjang gimana? Maka harus assalamualaikum. Paling banyak assalamualaikum itu berapa?
3 kali. Selesai 3 kali, misalnya gak gelem dibuka-buka pintu, ya jangan masuk kembali. Berarti itu entah karena itu entah karena jangan dipaksa, jangan dibuka, khawatir sedang telanjang itu gimana, harus minta izin dulu. Sekalipun misalnya itu sampai menjadi keburu abdunya, menjadi pembantunya, atau istri kaulo menjadi kaulonya, menjadi budak. Kan budak itu sudah dikuasai oleh sayyid itu, ya, oleh tuan. Kan sudah dibeli kalau budak itu. Sudah dibeli. Jadi ada di bawah ada di bawah naungan kekuasaan sayyid atau majikan. Nah, walaupun sudah berada di bawah kekuasaan majikannya atau sayyidnya, maka tetap si budak tersebut ketika mau masuk ke tempat tinggalnya tuannya harus minta izin dulu. Assalamualaikum. Kenapa nak kau begitu? Kau dilarang langsung masuk sembrono, harus ada tata krama terlebih dahulu. Khawatir tuannya belum siap. Khawatir tuannya masih buka aurat. Betul ya? Harus begitu. Misalnya sambian pamit beli apalagi cuma sekedar pamit beli jajan, ojo dipaksa karena budi pekerti jangan sampai dikalahkan oleh karena hawa nafsu kalian, jangan. Tunggu. Kadang-kadang assalamualaikum sambil mengirim, bang, apa? Kepalanya dimasukkan. Assalamualaikum, nggak boleh. Ya kalau gurunya nggak telanjang, kalau telanjang gimana? Kan ada tata krama. Terus walladzina belum akeh lam yablu kang tumeka sapa allad al-huluma ing baleu minkum saring kabeh minal ahrari sangke pirang-pirang merdeka. Ba'arafu lan weruh sapa allati amrun nisa ing perkarane wong wadon. Salasa mauratin ing dalem 3 amban ay fi salasati awqatin ing dalem 3 waktu. Min qabli sholatil fajri saking sadurunge sholat fajar. Apa saja sholat fajar? Mau. Wa ina tad'una dan ing dalam mangsa teleaken sapa sira kabeh tiabakum ing totote sira kabeh minadh dhahirati sangking waktu kang sangat panas ai waktu tuhri tetes waktu tuhur. Begitu pula orang biasanya waktu duhur kan sedang panas ya, panas. Sedang waktu duhur sedang waktu itu kan sedang panas. Biasanya kalau sedang panas kan seringkali orang itu lepas kerudung, kalau perempuan ya. Kadang-kadang lepas pakaian.
Sampai kalau masuk jangan nyelonong, minta izin dulu. Khawatir sedang buka-buka baju, aurat sedang di luar, maka tidak boleh sembrono masuk, walaupun kepada keluarga sendiri, saudaranya misalnya, atau bibinya, atau keluarga dekatnya. Jangan sampai sembrono masuk, karena rumahnya bibinya sampai langsung nyelonong, nggak boleh. Itu termasuk kelakuan semacam itu dilarang oleh Islam melalui firman Allah. Wa min ba'di salatil isya, lan sangking sawi salat isya, salatu auratin, yaiku telu pirang-pirang aurat lakum kedua kabeh. Lapat salatu birrofi kalau dibaca rafa, baru mubtada iddati khabar mubtada muqaddarin kanding kira-kira akhir ba'dahu ing dalam sawisi salatu aurat apa mudhafun isim kanding mutopakat okamalan jenengakan okamalan jenengang apa al-mudhafu ila mudhaf ilaih maqamahu ing panggonan imo takdiri ayya utawi salat fajar iku awqatun pira-pira waqtu wa bin nasbilan kalau baca nasab bitakdiri awqatin karwana terakan awqat apa tahu mansuban ala dibaca nasab dan kata tibatan min mahalli ma saking pengoperkor qablahu idal satu talasa qama menggoni apa al-mudhafu il-mudhaf ilaihi apa al-mudhafu ilaihi apa mudhaf ilaih maqamahu ing panggonan mudhaf wa ya li utawi salatu aurat ikulil qa'isiyabi ikulil qa'isiyabi korononi pakaian ini pakai tabadu kang pertelo fiha tabadu kang pertelo fiha tabadu kang pertelo fiha ing dalam salasa apa al-auratu pirang-pirang aurat pirang-pirang aurat jadi laisa ora ono iku alaikum tusra kabeh oh ini yang disebutnya ya ya lanjutnya ayat membahas sholatil isya salatu auratil lakum ya laisa ora ono ikum alaikum atas sira kabeh wala alim lang atin lang ora ono ing lan atu wong akeh ail mamaliki teka pirang-pirang kaulo wasimbilan pirang lari apa junahun tuso Biduli indal melaku alaikum insakhara bighairi istidan kalau tanpa amri idin ba'dauna dalam sausi waktu telu ai ba'dal awqati ing dalam sausi pirang-pirang waktu as-salasati kang loh kalau masuk si seorang budak dan juga anak kecil kalau masuk di luar waktu yang tadi sebutkan berarti itu orang masalah tidak problem. Makanya seorang budak atau anak kecil belum balik
di waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, jangan sembarang masuk kepada rumahnya. Harus minta izin dulu. Khawatir orang yang ada di rumah belum siap. Jadi kalau anak kecil mau masuk belum balik, dilarang oleh orang tua itu. Jangan sampai masuk. Ya kalau di dalam orang yang ada di rumah gak kerja bakti, kalau kerja bakti gimana? Atau orang yang di rumah itu sedang telanjang. Tapi di luar waktu itu, artinya waktu yang tiga, waktu sebelum subuh. Apa sebelum subuh? Nih, mau. Dan juga di waktu duhur, waktu panas. Biasanya waktu duhur itu orang banyak istirahat, banyak tidur. Jadi maka jangan sampai sembrono masuk kita. Harus memberi kode dulu kalau mau masuk. Entah dengan malu ucapan assalamualaikum atau lain sebagainya. Tetapi laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dauna. Di luar itu problem. Yani tidak apa-apa masuk. Walaupun tanpa izin misalnya. Apa-apa. Ini masih keluarga. Ini kan menyangkut kan Buddha itu dianggap keluarga sudah. Kalau keluarga, ya kalau orang luar, misalnya bukan keluarganya, bukan ahlu baitnya misalnya, gak boleh juga walaupun selain luar itu. Walaupun selain waktu yang ditentukan gak boleh. Tetap pakai aturan. Ini yang dimaksud. Yang boleh masuk di luar waktu yang sudah ditentukan tadi itu apabila masih dalam keluarga. Betul ya? Paham nggak paham? Nah, terus utawi wong akeh iku tawafuna. Maksud wong akeh yakni Imam Malik atau sip ya. Iku tawafuna berbolak-balik meter-meter atau bermuter-muter alaikum keliling alaikum atas sira kabeh lil hikmati karena ngelayan. Jadi kalau selain waktu yang tiga, waktu duhur, selain waktu duhur, atau waktu isya, atau maghrib dan sebagainya, boleh sekandak keluar masuk atau lewat keliling ya gak apa-apa. Tapi dalam masa ini kalau di dalam keluarga gak apa-apa. Tetapi di luar itu ya gak boleh. Ada batas waktu. Ucap jelono untuk masuk ke rumahnya. Ucap jelono nggak boleh jelono. Harus ada terserah. Apalagi cuma sekedar teman nggak boleh. Makanya kalau teman tidak boleh ada di dalam. Di dalam. Misalkan ada biasanya ke rumah itu kan ada ruangan. Boleh masuk sebatas tamu itu gak boleh masuk, keluar masuk gak boleh. Islam itu melarang untuk menjaga kehormatan dalam keluar itu penting harus itu. Biar gak jadi fitnah. Ba'dukum utawi sebagian sira kabeh iku ta'ibun mubeng ala ba'din atas sebagian kalian. Wal jumlah tulan utawi jumlahi lafad batu kana ba'di iku muakkadatun naukiti lima maring lafad qablahu indam sajumlah kadalika ale mengkono mertelaakan ai kama bayyana koyo oleh mertelaakan sapa Allah Ta'ala
Ai kama bayyana kaya oleh berteriakan sapa Allah ma ing perkara dzikira kan disebut yubayyinu martelaakan sapa Allah lakum manisra kabeh al ayati pirang-pirang ayat hukum ail ahkam atas pirang-pirang hukum wallahu lan utawi Allah iku alimun datang mutani bi umurin ing pirang bi umir khalqi ing dalam pirang-pirang urusane makhluk Allah hakimun tur kang bijaksana bima karam perkara dabbar kang ngatur sapa Allah taala o ing malakum kabisrokan wa ayatul istidani lan utawi ayat istidan dan utawi ayat nyuwun izin iku kila dindawangan mansukhatun utawi kang din saleh din mansukh wa qila mungkin apa lah ora dimansukh. Ulama ada berbeda pendapat. Menurut kil ayat ini dimansukh. Menurut kil ayat ini tidak dimansukh. Artinya hukumnya tetap berlaku sampai hari kiamat. Tetap berlaku. Ada menukil undang-undang yang di atas itu undang-undang yang di atas itu ayat ini di mana? Lakin tahawana lan tetapi ini gampang apa annasu menungso witarkil istidani ing dalam oleh ninggal amri. Jadi ayat di atas itu ya ada ulama mengatakan itu dimansukh. Ayatnya tetap tapi hukumnya tidak berlaku. Ada ulama mengatakan ayatnya tetap dan hukumnya tetap berlaku kapan. Terus wa idza balawal athar minkum al-huluma falyasta'dinu summa qala wallahu a'lam bissawab al-fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Ya nabi al-muslimin wasalatul muslimin suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi rabbi fa'fa Allahumma salli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi Allahumma inna minal mu'minin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah.